Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, ini adalah kelompok 7, dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya pribadi adalah Theodorus Disanto Trisna Saputro dengan NIM 7100250034. Dan teman Saya M. Rizky Yunanda Pratama dengan NIM 7100250032. Saya Muhammad Aulia Saputra dengan NIM 7100250033. Saya Lebrani Paskalia Oktiananta dengan NIM 7100250031. itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami, kelompok 7 dari kelas 1. Video ini dibuat dengan tujuan untuk pemenuhan tugas proyek PBL 1 mata kuliah perpetaan yang diampu oleh Ibu Septi Wulandari STMT. Dan marilah kita langsung menuju ke slide presentasi kami. Baik, kita lanjutkan ke slide presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, kelas 1, tentang pengolahan data dan pembuatan peta topografi menggunakan software aplikasi ArcGIS dan juga Microsoft Excel. Next. Anggota kelompok kami sesuai dengan perkenalan di awal tadi, sebenarnya kami ada 5 anggota, tetapi karena satu orang, John Noldi, dengan NIM 7100250035 ada keperluan, jadi pada saat presentasi ini dia tidak bisa hadir. Maka dari itu kami hanya berempat. Kita langsung next saja. Nah, pada saat pengolahan data, kita tidak mengolah data secara manual, jadi kita mengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel yang sudah diberikan dari Bu Septi selaku dosen, dan kita tinggal memasukkan angkanya, yaitu angka X, Y, dan Z atau koordinat awalnya ini. Nah, setelah itu ini adalah gambaran awalnya dari titik P1 hingga P6. Ini ada hasil perhitungan detailnya juga dari poligon 1, DT1, DT2, poligon 2, DT3, DT4, dan seterusnya ada poligon 4, poligon 5, poligon 6, poligon terakhir adalah 6. Nah, dan ini adalah nilai akhir koordinat X, Y, dan Z yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat peta topografi yang kita olah menjadi peta di dalam software aplikasi ArcGIS. Next. Nah, kita langsung masuk untuk langkah-langkah pembuatan peta topografi menggunakan software ArcGIS. Yang pertama, tadi kita pastikan bahwa nilai X, Y, Z pada Microsoft Excel sudah kita simpan dalam bentuk CSV. Next, yang kedua, setelah sudah disimpan dalam bentuk CSV, teman-teman masuk langsung ke aplikasi atau software ArcGIS-nya dan klik Add Data. Dan pilih data nilai X, Y, dan Z yang sudah disimpan dalam bentuk CSV tadi, dan klik Add atau ADD. Langkah selanjutnya, pada tabel of content, di layers akan muncul datanya. Dan kita klik kanan, klik menu display XY data. Dan di bagian display XY data ini nanti akan muncul menu, ada X field, Y field, dan Z field. Nanti teman-teman Z field-nya akan dirubah dari non ke Z. Setelah itu, kita next. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan klik atau pilih menu WGS 1984 UTM zona 49S dan klik OK. Setelah itu, teman-teman akan muncul data kelompok dan titik-titik poligon. Nah, setelah muncul titik-titik poligon itu, kita klik kanan pada bagian data tadi dan nyalakan label future-nya untuk mengetahui mana saja titik P1 hingga P6. Dan pilih menu data dan ekspor data, lalu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul data ekspor output yang tadi
data yang tadi, data proyek 7 yang ada tanda checklistnya, itu bisa teman-teman remove atau teman-teman hapus saja. Kita gunakan data ekspor outputnya saja. Setelah itu, data ekspor outputnya sama seperti yang tadi, teman-teman nyalakan label future-nya untuk mengetahui titik poligonnya. Next. Setelah itu, kita masuk ke katalog. Menu katalog. Setelah muncul menu katalog, kita pilih file manapun untuk menyimpan data atau file IUP-nya, izin usaha pertambangannya, untuk menyimpan wilayahnya. Next. Setelah itu, lalu kita klik kanan pada file yang kita pilih. Nanti akan muncul menu New, kita klik menu New, dan juga klik menu Save File. Setelah Save File, kita akan menjumpai tampilan seperti ini yang ada di layar, dan kita mengganti untuk namanya menjadi IUP, dan tipenya kita ganti menjadi polygon. Lalu kita klik Edit. Setelah klik Edit, kita klik WGS 1984 UTM zona 49S dan kita klik OK. Lalu kita klik kanan pada file IUP yang ada di tabel of content dan klik Edit. Lalu kita start editing. Setelah itu kita masuk ke menu Create Feature. Setelah masuk ke menu Create Feature, kita akan menjumpai menu di bagian paling kanan pada aplikasi software ArcGIS kita. Di situ ada bagian IUP, kita bisa klik saja. Dan nanti di bagian paling bawah, kita klik menu polygon. Nah, otomatis kursor teman-teman akan menjadi tanda plus. Nah, setelah menjadi tanda plus, kita tinggal menghubungkan titik P1 hingga P6 untuk membuat IUP-nya. Dan di titik terakhir atau titik P6, kita bisa klik 2 kali. Setelah seperti ini, kita masuk ke menu editor. Kita klik Save Edit dan kita klik lagi untuk Stop Editing. Setelah itu, kita pilih kotak berwarna yang berada di bawah file IUP-nya yang ada di tabel of content. Fill color-nya dibuat no color, ketebalan garisnya dibuat tebal saja, semisal contohnya itu ada 3 di sini, kami buat 3, dan outline color-nya itu dibuat merah. Kenapa merah? Karena IUP itu identik dengan warna merah. Setelah itu, selesai, kita masuk ke tahap pembuatan konturnya. Kita pilih menu atau masuk ke menu Arc Toolbox. Setelah muncul tampilan Arc Toolbox di bagian paling kanan, kita klik menu Spatial Analysis Tool. Klik menu Interpolation, dan klik Topo to Raster. Nah, pada Topo to Raster ini, kita ganti bagian X menjadi Z, dan menjadi Point Elevation. Lalu kita klik OK. Setelah itu ya teman-teman, kita masuk ke Topo to Raster. Setelah itu, sudah kita lanjut membuat garis kontur, kita masuk ke Arc Toolbox ini teman-teman. Lagi dan klik 3D Analysis Tools ini. Lalu kita klik menu Cluster Surface dan klik lagi menu kontur itu teman-teman. Setelah itu kita masukkan file export outputnya dan kita namai filenya itu mayor teman-teman. Untuk membuat garis kontur mayor kita berikan kontur intervalnya sejumlah 10 aja teman-teman. Lalu kita buat juga untuk garis kontur minornya juga. Namai filenya buat minor dan kontur intervalnya angkanya kita buat 2 aja. Kenapa harus 2? Karena rumusnya untuk mencari minor yaitu kontur interval mayor dibagi 5 dan sebaliknya untuk mencari mayor kontur intervalnya itu kontur interval minornya itu dikali 5 teman-teman. Setelah itu garis kontur mayor dan minor jadi. Kita lanjut membuat smooth line-nya dari setiap kontur. Kita masuk ke menu Arc Toolbox-nya. Lalu kita klik menu 3D Analysis Tool-nya itu teman-teman. Dan cari tahu menu Cartography Tools. Lalu kita klik menu Generation. Dan klik menu Smooth Line tersebut. Lanjut kita namai filenya dengan mayor dan smooth
smoothing tolerance-nya kita buat ke 50. Lalu kita klik OK. Dan lakukan sekali lagi untuk minor dan namai filenya minor. Dan buat smoothing tolerance-nya sama dengan yang mayor tadi ya teman-teman. Setelah file mayor dan minor yang smooth line-nya sudah keluar di table of content, kita bisa matikan tanda centangnya teman-teman. Yang ada di file mayor dan minor biasa tadi. Selanjutnya kita masuk ke menu Art Toolbox lagi ya teman-teman. Pilih menu 3D Analysis Tools ini. Kita klik menu Raster Surface dan klik menu Heal Set nih teman-teman. Dan masukkan file export output dan klik OK teman-teman. Setelah itu kita pencet Heal Set-nya yang sudah keluar tadi, kita bisa matikan tanda centangnya pada topo to raster. Atau bisa dihapus saja karena kita gunakan heal set-nya, lalu kita atur warnanya sesuai keinginan kita dan klik OK. Setelah itu kita bisa atur warna garis kontur mayor dan minor. Untuk garis mayor bisa kita pertebal aja. Bisa membedakan mana kontur mayor di mana kontur minor. Lalu kita klik kanan pada file mayor table of content-nya dan klik property dan pilih menu label. Nyalakan labelsnya dan ubah ukuran serta warnai sesuai keinginan. Tujuannya untuk menampilkan elevasi kontur pada kontur mayor. Lalu untuk mengatur ukuran kertas, kita bisa klik menu file pojok kiri atas dan kita pilih menu Page and Setup ya teman-teman. Setelah itu kita pilih ukuran kertas. Liternya ini kita ubah menjadi A3 dan buat landscape ini teman-teman. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita atur menggunakan garis bantu ya teman-teman. Untuk penempatan besar, kecilnya, dan posisinya teman-teman. Lalu kita pilih menu rectangle-nya untuk mempermudah membuat layout pada peta dan judul peta ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita klik kanan pada peta, klik properties dan buat no color. Klik ukuran garis tepinya dan pilih warna hitam untuk garisnya dan buat juga seperti tadi untuk kotak judul legenda skala. Untuk selanjutnya kita klik text. Kita tambahkan judul peta sesuai dengan format yang kita berikan dan jangan lupa klik bagian rectangle tadi dan ubah ke menu line dan buat garis pembatas di bawah judul. Setelah judul sudah, kita lanjut membuat arah mata angin, skala bar, dan skala teks dengan cara klik insert dan pilih menu north arrow, skala bar, dan skala teks, lalu atur posisinya dan jangan lupa kita buat line atau garis pembatas lagi. Setelah itu kita lanjut membuat legenda dengan cara kita klik menu insert, lalu kita legend dan pilih mana saja yang mau dimasukkan dalam legenda dan klik next terus hingga OK dan atur penempatan untuk legendanya. Dan jangan lupa buat lagi menggunakan line untuk garis pembatasnya. Lalu kita klik teks lagi, tambahkan kelompok dan kelas, lalu buat garis pembatas lagi menggunakan line. Lanjut, kita teks kembali dan ketik nama dosen, contoh Septi Wulandari, STMT. Jangan lupa juga membuat garis pembatas lagi. Next, kita masukkan logo instansi dengan cara masuk ke insert, klik picture, dan pilih logonya dan juga atur posisinya. Next, kita lanjut klik teks dan tambahkan teks sesuai dengan format yang diberikan dan atur posisinya. Next, lalu langkah terakhir kita buat grids atau garis lintang dan bujur dengan cara klik kanan pada peta topografi dan pilih properties lalu masuk ke menu grids dan klik new grids dan pilih poin kedua, measure grid. Next, kita klik label only
yang bertujuan untuk hanya menunjukkan label, angka lintang, dan bujurnya saja tanpa garisnya. Next, setelah itu kita semua selesai, maka peta topografi kita udah selesai. Kendala dan solusi, tidak ada kendala dan tidak ada solusi. Hasil peta topografinya ya seperti ini, teman-teman. Ini aja, Mam. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Baik, sebelumnya Assalamualaikum. ini adalah video pembuatan peta topografi dari kelompok kami secara live. Nanti kalian bisa menyaksikannya di PPT kami. Dan terima kasih atas waktunya. Semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf bila kami banyak salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.